Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Pranoto dari Universitas Pamulang. Kepada yang terhormat dosen pengampu Bapak Abdul Rahman Safi'i, SEMM, dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan materi Pemerintahan yang Baik atau Good Governance. Saya dari kelompok 12. Saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang pemerintahan yang baik atau good governance. Kata lain dari governance adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsep yang dapat dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan juga sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintah dalam suatu negara. Tata laksana pemerintah yang baik ini adalah seperangkat proses yang dilakukan dalam organisasi baik swasta maupun negeri untuk menentukan keputusan. Tata laksana yang baik ini walaupun tidak dapat menjamin sepenuhnya segala sesuatu akan menjadi sempurna, namun apabila tidak dipatuhi dengan jelas akan mengurangi penyalahgunaan atau korupsi. Banyak badan-badan donor internasional seperti IMF dan Bank Dunia mensyaratkan diberlakukannya unsur-unsur tata laksana pemerintah yang baik sebagai dasar bantuan dan pinjaman yang mereka berikan. Oke, kita lanjut ke pembahasan tentang pemerintahan yang baik atau good governance. Yang pertama, tata laksana pemerintahan yang baik ini dapat dipahami dengan memberlakukan 8 karakteristik dasarnya, yaitu 1. Partisipasi aktif adalah merupakan kegiatan pemerintahan dalam ikut serta untuk menentukan kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala negara atau presiden atas kehendak rakyat. Yang kedua, tegaknya hukum secara konsisten dapat menjamin adanya kepastian hukum. Yang ketiga, transparansi adalah keterbukaan terhadap publik untuk mewujudkan partisipasi dan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. 4. Responsif. Di dalam pemerintahan, tindakan yang responsif memiliki kecenderungan tidak langsung dilaksanakan, tapi dilakukan setelah memikirkan atau mempertimbangkan dari akibat yang akan timbul di masyarakat. 5. Berorientasi dalam bermusyawarah untuk mendapatkan mufakat adalah sebagai bagian kehidupan berdemokrasi untuk mengambil keputusan secara adil dan beradab agar menciptakan keputusan yang baik di tengah keberagaman yang ada. 7. Efektif dan ekonomis agar setiap warga negara dapat merasakan apa yang menjadi kebijakan pemerintah dapat dirasakan secara mudah. Lalu yang ke-8, dapat dipertanggungjawabkan dengan apa yang menjadi keputusan atau kebijakan pemerintah sepenuhnya adalah tanggung jawab dari pemerintah. Berlakunya karakteristik di atas biasanya menjadi jaminan untuk meminimalkan terjadinya korupsi. Pandangan minoritas terwakili dan dipertimbangkan. Pandangan dan pendapat kaum yang paling lemah didengarkan dalam pengambilan keputusan. Bagaimana sih cara menjadi pemerintah yang baik? Menjadi pemerintah yang baik itu adalah cepat tanggap terhadap masalah dalam warga negara Indonesia atau rakyatnya, dan juga dia mempunyai keterbukaan terhadap semua masyarakatnya, memperlakukan adil kepada semua masyarakatnya, dan juga tidak egois atau mengumpat-ngumpatkan dan mengambil hak-hak negara. Meskipun belum ada yang mendefinisikannya secara formal, namun tata kelola pemerintah yang baik ini atau biasa disebut good governance, seturut kesepakatan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, merupakan salah satu fungsi dan tanggung jawab negara. Oke, kita lanjut ke definisi pemerintahan yang baik atau good governance. Dikemukakan oleh beberapa lembaga, salah satunya United Nations Development Program (UNDP) atau lembaga PBB untuk pengembangan negara-negara di dunia mendefinisikan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai suatu tanggung jawab dari kewenangan ekonomi, kewenangan administrasi, dan kewenangan politik untuk mengatur masalah-masalah sosial negara tersebut. Dari pengertian tersebut terlihat 3 sektor utama dari kewenangan pemerintah yang kemudian digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Dari berbagai
berbagai definisi dan juga prinsip-prinsip good governance tersebut, indikator penilaian di dalam dokumen ini mengambil prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan juga koordinasi sebagai faktor kunci penilaian. Keempat prinsip kunci inilah kemudian digunakan sebagai dasar penilaian yang dilihat dari sisi landasan hukum, aktor dan implementasinya. Pemilihan keempat prinsip good governance dalam indikator bukan untuk tujuan simplifikasi, melainkan untuk memudahkan identifikasi persoalan melalui pengelompokan indikator-indikator berdasarkan prinsip minimum tercapainya tata kelola yang baik di sektor kehutanan. Pemerintah yang baik tidak dapat mengambil keputusan sendiri. Pemerintah yang baik itu adalah mengambil keputusan bersama rakyat, tidak langsung dalam memecahkan suatu persoalan yang terjadi di masyarakat. Itu adalah contoh pemerintah yang baik atau biasa disebut good governance. Kita lanjut kepada pemerintahan yang baik atau good government terdiri dari 1. Adanya partisipasi masyarakat. 2. Adanya aturan hukum yang adil tanpa pandang bulu. Yang ketiga, pemerintah bersifat transparan. 4. Pemerintah mempunyai daya tanggap terhadap berbagai pihak. Yang kelima, pemerintah berorientasi pada konsensus untuk mencapai kesepakatan. 6. Menerapkan prinsip keadilan. 7. Pemerintah bertindak secara efektif dan efisien. Yang ke-8, segala keputusan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan bersifat akuntabilitas. Yang ke-9, penyelenggaraan pembangunan bervisi strategis. Dan yang ke-10, adanya kesalingterikatan antar kebijakan. Dalam mengambil keputusan bersama rakyat, tidak langsung dari dirinya dan turun langsung dalam memecahkan suatu persoalan yang terjadi di masyarakat itu adalah contoh pemerintahan yang baik atau good governance. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.